Hai gengs, balik lagi bareng Tren Hidup, tempat di mana kita bahas hal-hal real soal kehidupan pasangan, rumah tangga, dan segala drama manis pahitnya. Hari ini kita bakal membahas topik yang lumayan sering jadi pemicu masalah di rumah tangga baru, yaitu mengelola harapan dan realitas dalam rumah tangga baru. Jujur ya, banyak banget pasangan yang awalnya mikir pernikahan itu kayak dongeng. Lo bayangin hidup happily ever after, bangun tidur berdua, sarapan bareng, pelukan tiap malam. Tapi pas udah jalan, baru sadar kok beda banget ya dari ekspektasi. Nah, disinilah pentingnya lo bisa ngatur ekspektasi lo, biar gak kecewa, gak ngerasa gagal, dan bisa tetap bahagia meski gak semuanya sesuai rencana. 1. Harapan yang sering dibawa ke pernikahan. Pertama, kita bahas dulu harapan-harapan umum yang sering banget dibawa pasangan ke dalam rumah tangga. Contohnya, pasangan bakal selalu romantis. Semua keputusan diambil bareng-bareng. Nggak bakal ada konflik besar. Seks bakal selalu menyenangkan. Keluarga pasangan bakal langsung cocok sama lo. Finansial langsung stabil. Nah, semua ini gak salah kok. Wajar banget kalau lo berharap yang baik-baik. Tapi masalahnya, kalau lo terlalu terpaku sama ekspektasi ini, pas realitasnya gak sesuai, bisa langsung kaget, kesel, bahkan nyalahin pasangan. 2. Realita yang sering terjadi. Sekarang kita jujur-jujuran dikit. Realita dalam rumah tangga baru tuh kayak apa sih? Pasangan bisa aja capek kerja dan gak selalu bisa romantis setiap hari. Keputusan rumah tangga kadang harus diambil cepat, dan gak semua bisa didiskusikan panjang-panjang. Konflik itu pasti ada, bahkan dari hal-hal kecil kayak cara lipat handuk atau siapa yang nyuci piring. Kehidupan seks bisa terganggu karena capek, stres, atau adaptasi. Mertua bisa jadi tantangan tersendiri. Masalah uang sering muncul, terutama kalau ada perbedaan gaya hidup. Jadi, penting banget buat kita sadar bahwa pernikahan itu bukan tempat buat cari sempurna, tapi tempat buat belajar berjuang dan berkembang bareng. 3. Kenapa harapan perlu dikelola? Kalau lo terlalu nempel sama harapan, lo bisa kecewa tiap hari. Tapi kalau lo lepasin semua harapan, nanti lo juga bisa kehilangan arah. Nah, yang bener tuh lo kelola harapan. Artinya, lo tetap punya bayangan ideal, tapi fleksibel. Lo ngerti bahwa pasangan lo bukan robot, dan kehidupan gak bisa lo atur 100%. Dan ketika kenyataan gak sesuai harapan, lo bisa adaptasi, bukan marah-marah terus. 4. Komunikasi jadi kunci. Biar harapan lo dan pasangan gak tabrakan terus, penting banget buat ngobrol. Tapi ngobrol yang bener ya, bukan debat. Coba buka obrolan soal harapan masing-masing. Aku dulu mikir kita bakal makan malam bareng tiap hari, tapi ternyata kamu sering pulang malam. Gimana ya enaknya biar tetap ada waktu ngobrol? Dengan komunikasi kayak gini, lo bisa nyari jalan tengah. Misalnya, walau gak bisa makan malam bareng tiap hari, tapi lo bisa punya jadwal ngobrol seminggu sekali atau video call pas makan siang. 5. Bedain antara masalah dan perbedaan. Banyak pasangan baru yang panik waktu nemuin perbedaan. Padahal gak semua perbedaan itu masalah. Misalnya, lo tipe yang suka bangun pagi dan langsung beberes, tapi pasangan lo lebih santai. Itu bukan berarti dia salah. Itu cuma perbedaan gaya hidup. Yang penting, kalian bisa saling ngerti dan kompromi. Masalah muncul kalau salah satu maksa pasangannya buat jadi seperti yang dia mau. Ini bisa jadi toksik banget kalau gak disadarin dari awal. 6. Bangun harapan baru bareng-bareng. Daripada terus nyangkut sama ekspektasi yang lo bawa dari masa lalu,
kenapa gak bangun harapan baru bareng pasangan lo? Misalnya, kita emang belum bisa jalan-jalan tiap bulan kayak dulu, tapi yuk bikin agenda bulanan di rumah yang tetap seru. Kita emang sering beda pendapat soal uang, tapi yuk kita bikin sistem keuangan keluarga yang kita sepakatin berdua. Dengan kayak gini, lo gak cuma adaptasi, tapi juga berkembang bareng. 7. Beri waktu untuk proses. Adaptasi itu butuh waktu. Jangan harap semua langsung berjalan mulus dalam sebulan pertama. Bahkan tahun pertama pernikahan tuh bisa dibilang fase paling penuh cobaan. Yang penting adalah lo sabar, tetap komitmen, dan gak mudah menyerah. Karena banyak pasangan yang gagal bukan karena mereka gak cocok, tapi karena mereka gak sabar nunggu waktunya cocok. 8. Jangan bandingin rumah tangga lo dengan orang lain. Zaman sekarang, media sosial tuh racun banget kalau lo terlalu sering bandingin hubungan lo sama yang lain. Lihat pasangan lain yang kelihatannya romantis, terus lo mikir, kok kita gak kayak mereka ya? Padahal bisa jadi mereka juga lagi struggle. Tapi yang lo lihat cuma bagian manisnya doang. Fokus aja sama apa yang lo punya, dan kerja bareng pasangan lo buat bikin hubungan kalian lebih kuat. 9. Boleh punya harapan, tapi siap juga hadapi kenyataan. Akhirnya, yang paling penting adalah lo bisa balance. Lo boleh banget punya harapan. Harapan itu bikin lo semangat, bikin lo punya tujuan. Tapi lo juga harus siap nerima realita yang gak selalu sesuai. Ketika lo dan pasangan bisa bareng-bareng ngelola itu semua, justru hubungan kalian jadi makin dewasa, makin kuat, dan makin real. Bukan hubungan palsu yang kelihatannya indah tapi rapuh di dalam. Kesimpulan. Jadi gengs, pernikahan itu gak selalu semanis yang lo bayangin. Tapi juga gak seberat yang lo takutkan, asal lo tahu cara ngatur ekspektasi. Jangan terlalu berharap tanpa usaha, dan jangan juga menyerah waktu realita datang gak sesuai rencana. Kuncinya, komunikasi, pengertian, dan kerjasama. Bangun rumah tangga lo kayak bangun tim. Lo dan pasangan lo harus satu visi, satu langkah, dan saling ngingetin saat salah arah. Kalau lo lagi berjuang di rumah tangga baru dan ngerasa realita gak sesuai harapan, lo gak sendiri. Banyak banget yang ngalamin hal yang sama. Dan lo masih bisa banget memperbaiki semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya bareng Tren Hidup. Jangan lupa jaga hati, jaga komunikasi, dan jaga energi positif di rumah tangga lo.